Hai para sahabat YouTube channel GKI Putih, apa kabar? Semoga para sahabat dalam keadaan yang baik. Saya sekarang ini berada di satu tempat yang menjadi salah satu tempat retreat saya. Kalau para sahabat melihat ke belakang, sebenarnya para sahabat dapat melihat kota Oakland, kota San Francisco, bahkan Berkeley yang ramai. Ada banyak kendaraan dan juga terdengar suara bising dari mobil-mobil yang ada di bawah sana. Dan tempat ini ketika saya menyaksikan keramaian itu dari kejauhan, ini seolah saya ingin menarik diri dari keramaian hidup yang setiap hari secara rutin saya temui dan saya hidupi. Dan retreat ini menolong saya untuk kembali menemukan sebenarnya bukan hanya panggilan, tetapi siapa diri saya. Nah, para sahabat, ini juga yang dilakukan oleh banyak sekali para tokoh Alkitab. Salah satunya adalah para pemazmur. Pemazmur sering kali menggambarkan bagaimana retreat itu mereka lakukan dan melihat ciptaan dari kejauhan semakin membuat dia merasakan betapa Tuhan itu begitu besar dan dia dikasihi. Salah satunya adalah ketika pemazmur mengadakan retreat pribadi dan mempertanyakan siapakah anak manusia sehingga engkau Tuhan mengingatnya, siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, bahkan engkau menjadikannya hampir sama seperti Allah. Nah, para sahabat, inilah sebuah gambar di mana pemazmur ingin mengatakan bahwa hidupnya sungguh dikasihi, hidupnya sungguh berarti sebagai manusia yang dicintai oleh Tuhan. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengingat rutinitas kebisingan dalam hidup ini, dan ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada diri kita, pada hidup kita, kadangkala kita seringkali kehilangan penghargaan terhadap diri kita sendiri. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika kita sendiri ditentukan, hidup kita ditentukan oleh what we do, what we have, and what other things about us. Ketika hidup kita ditentukan oleh apa yang kita telah berhasil lakukan, atau ketika kita ditentukan hidup kita oleh apa yang kita miliki, seberapa hebatnya kita dengan apa yang kita kerjakan maupun dengan apa yang kita miliki. Dan satu lagi, ketika hidup kita juga ditentukan oleh kebisingan, ketika orang memberikan penilaian-penilaian, memberikan harapan-harapan yang sangat besar, dan kita diatur sedemikian rupa, tiba-tiba kita kehilangan diri kita sendiri. Tiba-tiba kita tidak mampu untuk menghargai diri kita sendiri. Saya ingat Henry Nouwen di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan bahwa salah satu jebakan dalam hidup ini adalah self-rejection. Ketika orang mulai mengatakan kamu kurang ini, kamu kurang itu, dan kita tiba-tiba saja menjadi orang yang merasa ditolak, menjadi orang yang tidak lagi kehilangan kepercayaan terhadap diri kita sendiri, dan kita tidak mampu lagi menghargai diri kita. Padahal Henry Nouwen mengatakan self-rejection inilah dosa yang real. Karena apa? Karena kita sebenarnya menolak esensi dari keberadaan kita sebagai manusia, yaitu sebagai the beloved, yang dikasihi oleh Allah. Para sahabat, ketika kita diajak untuk merenungkan kembali low self-esteem, maka saya dan para sahabat juga ingin diingatkan,
ketika keramaian hidup ini telah membuat kita merasa tertolak, merasa kita tidak berarti, merasa kita diabaikan. Di sini kita diajak untuk jangan biarkan hidup kita menjadi orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam low self-esteem yang akhirnya memenjarakan kita pada ketidakmampuan, dan kita merasa bahwa kita ini tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Padahal bahwa Tuhan menganggap kita berharga. Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan segenap talenta, memberikan kita emosi, memberikan kita rasa, memberikan kita pikiran, memberikan kita kemampuan untuk menjalani hidup ini dengan bahagia, menempatkan diri kita pada esensi kita sebagai manusia yang dikasihi. Bukan menjadi orang-orang yang hidup di dalam penghakiman, penilaian, dan juga ingin menjadi apa kata orang. Tapi biarlah hidup kita menjadi orang yang apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata, you are the beloved, maka nikmatilah hidup itu. Nikmatilah hidup ini, bahwa kita dikasihi. Maka kita juga akan diberkati dengan banyak hal yang akan membuat kita mampu, dan kita percaya diri di dalam Tuhan kita bisa melakukannya. Salah satu kata-kata bijak mengatakan bahwa hal yang paling utama ketika kita bicara tentang penghargaan terhadap diri sendiri adalah dua hal utama yang paling penting. Yang pertama, feeling lovable and feeling capable. Para sahabat, saya dan para sahabat dicintai, dikasihi oleh Allah, dan karena itu kita akan mampu melakukan pekerjaan, pelayanan, bahkan juga hidup ini dengan gembira. Tuhan memberkati.